Shalom, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai topik pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baik ini. Kami bisa masih merasakan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberikan kesehatan, bahkan boleh kami rasakan berkat yang daripada Tuhan pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti proses pembelajaran ini. Semuanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala dosa dan pelanggaran kami memohon, ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Amin. Baiklah anak-anak ibu, kita akan memasuki proses pembelajaran kita kembali. Minggu lalu kita sudah ulangan dan kita akan memasuki materi bab 3 mengenai gereja yang hidup di dunia. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kamu capai yang pertama, menganalisis pengertian memberitakan dan bersyukur dan bersekutu, menjelaskan bentuk-bentuk persekutuan jemaat dengan benar melalui metode tes lisan. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai gereja terhadap karya Allah dalam pertumbuhan gereja melalui metode observasi. Yang ketiga, menyanyikan lagu melayani lebih sungguh dengan benar melalui metode bernyanyi. Nah, baiklah, kita memasuki topik pembelajaran kita. Poin yang harus kamu ketahui dalam materi ini yang pertama, gereja yang memberitakan. Yang kedua, gereja yang bersekutu. Yang ketiga, bentuk-bentuk persekutuan jemaat. Nah, yang pertama kita memasuki gereja yang memberitakan. Nah, kamu harus mengetahui apa sih pengertian dari memberitakan. Menurut KBBI, memberitakan itu berasal dari kata berita yang artinya cerita atau keterangan mengenai kejadian, peristiwa yang hangat. Jadi memberitakan artinya mengabarkan, melaporkan tentang peristiwa atau kejadian yang hangat. Sedangkan menurut Yunani, bahasa Yunani, bahwa pemberitaan yaitu kerugma atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya, seperti pendeta, guru Injil, penginjil, dan penatua. Kerugma ini sendiri sebetulnya pengumuman, seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan ketika menyampaikan berita-berita penting. Karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Di sini juga Ibu jelaskan. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama, 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan. Semua ini dimulai ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang yang banyak yang ada di Yerusalem. Bisa kamu lihat di ayat Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Nah, di kemudian hari, kita sering sekali menemukan penderitaan seperti ini. Bahkan kehidupan persekutuan orang Kristen juga selalu ditandai oleh pemberitaan. Nah, ini jelas yang Ibu jelaskan tadi ini, bahwa pemberitaan dalam bahasa Yunani kerugma, khotbah yang disampaikan orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya, seperti pendeta, seperti guru Injil, penginjil, dan penatua. Nah, topik inilah yang harus kamu ketahui, bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat, dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan. Itu harus kamu ketahui. Nah, kembali lagi kita yang kedua, bersekutu. Menurut KBBI atau menurut bahasa Indonesia, bersekutu itu berasal dari kata sekutu yang artinya kawan. Jadi bersekutu artinya berserikat, menggabungkan diri. Sedangkan menurut bahasa Yunani, bersekutu itu koinonia. Kata koinonia ini sendiri mengandung arti jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungannya sangat erat. Karena koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana dengan membagi-bagikan kepunyaan mereka. Nah, sejak pertama sekali orang-orang Kristen berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Bila pada awalnya mereka merayakan Sabat, lama-kelamaan pertemuan hari Minggu itu menjadi acara yang paling utama dan penting bagi mereka. Hari Minggu itu kemudian disebut sebagai hari Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam bahasa Portugis hari ini disebut Domingo, yang artinya Dominggu, yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia hari Minggu. Nah, di situ jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi, disebut liturgi. Dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani liturgia. Nah, dan kita juga memahami apa saja sih bentuk-bentuk persekutuan jemaat. Yang pertama, persekutuan ibadah yang ada di dalam gereja, seperti ibadah minggu kategoria yang Ibu jelaskan tadi, seperti ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, dan ibadah umum. Ada pula ibadah keluarga, persekutuan doa, kelompok tumbuh bersama, pemahaman Alkitab, dan retreat. Itu semua merupakan persekutuan bersifat ibadah. Yang kedua, ada juga kegiatan non-ibadah seperti paduan suara, kelompok musik gereja, atau senam lansia. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan itu pada hakikatnya juga bentuk persekutuan jemaat. Nah, semua bentuk persekutuan tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu untuk pertumbuhan jemaat secara utuh. Nah, semoga bisa kamu dapat memahami ya bentuk-bentuk apa saja persekutuan jemaat tersebut. Ada 3. Nah, yang menjadi kesimpulan yang harus kamu ketahui di dalam pembelajaran kita hari ini, bahwasannya gereja itu tidak hadir hanya untuk dirinya sendiri atau diri kita sendiri. Dalam bab ini kita melihat hal-hal yang dikerjakan oleh gereja, yaitu liturgia, kerugma, dan koinonia. Ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah itu sendiri.
pemberitaan, dan persekutuan. Kita sudah melihat bahwa ketiga kegiatan ini saling terjalin erat sehingga tidak dapat kita pisah-pisahkan. Gereja juga harus memberitakan Yesus Kristus yang menebus kita dan mempersatukan kita. Persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita, bukan hanya dengan sesama orang Kristen, tetapi juga dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun. Nah, di dalam kesimpulan ini dan di dalam pembelajaran ini bisa kamu harus pahami. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan tugas pada hari ini. Tugas ini berbentuk video supaya kamu bisa memahaminya dan bisa kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan ini. Coba kamu buat sebuah video dengan menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Bagi yang belum paham lagu ini, pelajari terlebih dahulu di YouTube ketika kamu tidak mengetahui lagu tersebut. Yang kedua, menurut kamu untuk apa gereja hadir di dunia? Dengan cara apakah kita menyatakan Injil Tuhan kepada orang lain? Mengapa kamu mengatakan demikian? Coba kamu jelaskan dalam berbentuk video. Semua ini, tugas ini berbentuk video, dan setelah diri kamu sendiri, kamu kirim ke WA Ibu supaya Ibu akan menilai tugas yang kamu kumpulkan. Kirim ke WA Ibu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kamu mengerti dan bisa kamu pahami agar kamu bisa mencapai proses pembelajaran ini. Kamu kerjakan tugas kamu ya nak, supaya nilai kamu bagus di rapor. Baiklah, sampai di sini Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan sehingga pembelajaran ini kami boleh mengakhirinya dan boleh kami ikuti. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua. Tuhan berikan kami hikmat kepada anak-anak-Mu juga yang mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan berikan kepintaran sehingga menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberkati orang-orang di sekitarnya, terlebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, materi pembelajaran kita selesai pada hari ini. Minggu depan kita akan kembali mempelajari materi ini. Sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.